salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi billi wal walidayni wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbuna malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibnul amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-zahirin ila yaumiddin. Amma ba'du. Muhammadun basyarun naqal basyar bal wa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita berada di puncak daripada malam pertama 1 Muharram 1444 Hijriah. Kita mari bersama-sama membaca 3 kali ayatul kursi. Niat yang pertama, mudah-mudahan semua kita dipelihara Allah, keluarga kita dipelihara Allah, rumah tangga kita dipelihara Allah, bisnis dagangan kita dipelihara Allah, anak keluarga, cucu keturunan kita dipelihara Allah dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit, dari segala macam wabah, dari segala macam bala, ma dhahara minha wa ma batan. Al-hadiniyah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian kita kembali baca ayat kursi. Mudah-mudahan semua kita, keluarga kita, ahli rumah kita, anak cucu keturunan kita, laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala min syarri syayatin, min syarril jin, wa min syarril insi, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarril zalimin. Dan mudah-mudahan semua kita dipelihara Allah dari segala macam keburukan dan kejahatan yang tampak dan tersembunyi, ma dhahara minha wa ma batan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kemudian kita membaca ayat kursi yang ketiga dengan niat mudah-mudahan tahun yang kita hadapi ini semua kita selalu diberi Allah kemudahan di setiap urusan, dihindarkan Allah dari segala macam kerumitan hidup, dari kesusahan, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua hajat-hajat kita, hajat dunia maupun hajat akhirah, ma'lutuf wal afiyah, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan hidup selalu di dalam sukacita, dalam kesenangan dan kebahagiaan, dan semua urusan-urusan kita dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu mendapatkan rezeki hisiah wa ma'nawiyah yang luas,
yang halal, yang baik dan barakah, dan mudah-mudahan semua kita tidak ada keburukan dan kesulitan setahun yang akan datang. Al-Hadiniyah, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma bis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan ayat kursi yang kita baca ini menandakan semua kita di dalam sukacita lahir dan batin senantiasa setahun yang akan datang. Salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan kehariban pangkuan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar Sayyiduna Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Mengawali pembicaraan kita atau sama-sama kita mengkaji ilmu agama, mudah-mudahan apa yang kita kaji, kita tuntut ini menjadi manfaat buat kita dunia dan akhirah. Rawat Dailami Warawat Dailami meriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasul junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sabda beliau, tarkud dunya amarru minas sabri, meninggalkan dunia ini lebih pahit dari sabar. Jadi kita ini meninggalkan dunia ini sebenarnya lebih pahit dari sabar itu sendiri. Karena sabar itu intinya kada ada pilihan lagi, tersandar udah kita, kada kawal lagi ini pada bersabar lagi jalannya. Nah, meninggalkan dunia kita kada hendak berlebih-lebihan, kada takatsur, kita kada menginginkan sesuatu yang di luar batas. Kita qanaah dalam hidup ini, merasa cukup atas pemberian Allah. Nah, untuk bertahan itu lebih pahit dari sabar itu sendiri. Ini ujar Nabi. Wa asyaddu min hatmi suyub fi sabilillah, lebih dahsyat dari menghunus pedang. Hatmi itu kita maknai menghunus pedang fi sabilillah, perang melawan kafir harbi. Kenapa? Sebab karena andai kata kita mati, selesai ceritanya dan kita syahid. Andai kata kita menang dalam pertempuran itu, kita mendapatkan harta ganimah. Tetapi meninggalkan dunia ini lebih dahsyat dari peperangan itu sendiri. Kada gampang. Banyak yang terperosok dan terperdaya karena terlalu cinta kepada dunia. Mudah-mudahan dengan ayat kursi yang kita baca tadi, seumur hidup kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini pasti dikabulkan oleh Allah. Wala yatrukuha ahadun, dan tidak meninggalkan akannya dunia siapapun. Jadi di antara kita nih, tang ada aja, kada usah gin kita, kada ada hasilnya juga itu. Diberi Tuhan kesadaran misalnya, karena nikmat-nikmat nang kita ini itu bakal dihisap oleh Allah. Penderitaan nang saat ini nang kita rasakan ini kita kada tapi hendak nang kaya orang ini ternyata ini adalah nang membahagiakan kita di akhirat. Di akhirat tuh kayaknya orang kada ada menyesal karena fakir. Di akhirat itu kada ada orang menyesal karena sakit. Nang ada di akhirat tuh kayaknya menyesal talalu sugih. Hanya kada pemurah. Nang di akhirat tuh kada menyesal sihat terus kada bagagaringan. Karena Al-Quran menjelaskan summa latus'alunna yauma idzin anin naim. Nang ditakuni itu nikmat. Makanya supaya kita ini terperosok
supaya kita ini tertipu. Nafsu ini selalu memprovokasi kita agar kita ini hendak benyaman-nyaman terus dalam hidup di alam dunia. Nah ini mudahan yang kita tuntut malam ini menjadi ilmu na manfaat, karena lawan Allah mudah untuk membulak-balikkan hati. Nah kalau kau meninggalkan itu siapapun, maka a'tahullahu misla ma yu'ti syuhada. Allah beri orang itu sama seperti Allah memberi orang yang mati syahid. No, untung ada. Ada kita berisi mobilnya kada pamugok juga, bensinnya irip aja juga. Nah jangan tapi manulih hendak mau ubah kamu tur nang larang badan itu. Nikmati aja nang ada diajak ada tabawa ke pengajian. Nah minta misalnya lalu kawa menahan itu, nah Allah beri pahala orang itu sama seperti orang mati syahid. Cuman di atasnya tadi jar Nabi ini memang lebih pahit dari sabar. Watarkuha, meninggalkan akan dunia itu bisa dengan qillatul akli. Nah sedikit makan. Karena bila kita ini hendak benar makan, bila kita kadang makan liut, makanan kita makan tuh otomatis halal. Tapi amun kita satu tempat makan, bisa tak makan yang haram, minimal makruh. Contoh kita nih kalau laparan, maka bila kada makan ini kita mudarat batang tubuh, ada daging babi bepanggang halal. Nah itulah kenapa orang-orang sufi ini makanan mereka itu selalu halal, karena mereka ini kada makan kecuali lapar. Ada kita ini kan bilang di luar kalau sambil pengajian gitu membawa kerupuk. Nah itu fungsinya. Nah ketika kita makan pulang, kita menyadari bahwa kita nilaiin Tuhan. Kita nih ketika makan bahwa kita nilaiin Tuhan, ketika kesadaran penuh bahwa kita nilaiin Tuhan, makan itu membuat kita wasil kepada Allah. Makan aja. Cuma ini sudah dipadahkan. Nah pada original lagi apa ini? Dan kita lain malaikat. Betapa lemahnya kita untuk kada makan saja kita kada mampu. Di mana letaknya kita mampu membusungkan dada, menyembungkan diri. Ketika kita minum, kenapa jadi kita minum? Menyadarkan kita sepenuh hati dan jiwa bahwa kita lain Tuhan, bahwa kita lain malaikat. Ketika kita punya kesadaran demikian ketika minum, maka minum kita itu menjadi wasil kepada Allah. Dan apa yang kita sumbungkan dan kita congkakkan di hadapan makhluk ini, toh tanpa minum saja kita akan berdaya. Sinul khasiat rahimakumullah. Nah jadi menjadi kita akan makan. Nah sabui ini pakai sin ya menjadi kita akan kanyang. Supaya yang kita makan itu kan halal, minimal kada makruh. Amun sudah liwar mariga racak, berarti itu angin aja kada ada tempat lagi di parut, makanya angin keluar. Dari mbah makan angin aja kada ada lagi di parut tempatnya. Nah jadi sedikit makan, sedikit kenyang. Bukan berarti kada boleh kenyang, kada. Karena bila kita ini banyak makan, banyak kenyang, ini pasti menguap. Nah lalu aja kada normal lagi. Lalu guring.
Mudah-mudahan kita selamat berataan. Kemudian lagi tanda meninggalkan dunia itu yang lebih pahit nih dari sabar, lebih dahsyat dari menghunus pedang, di antaranya wabugdun nas, wabugdus sanai minan nas, membenci pujian dari manusia. Jadi kadada di utak orang yang sudah zuhud terhadap dunia ini prioritas pujian manusia. Jadi kadada lagi prioritasnya pujian manusia. Nang ada di utaknya bagaimana dia bisa dipuji oleh Allah. Ada kita nih hiruk pikuk di bumi dengan pujian manusia, tapi di langit kita sepi. Lebih baik kita ini di bumi sepi, tapi di langit kita dapat hiruk pikuk pujian para malaikat Allah. Nah di antaranya orang itu tandanya membenci pujian manusia, dihina kada sarik, dihapak orang kada benci. Amun aku jar kada hendak pujian manusia, tapi bae dihapak kawan sarik. Berarti hakikatnya itu hubul madah ngarannya, cinta pujian. Karena nang pantas mendapatkan pujian ini hanya satu zat mutlak, yaitu Allah. Alhamdulillah. Kita ada tempat untuk dipuji. Makanya orang-orang saleh ini yang paling disyukuri mereka diantaranya adalah nikmat tutupan. Kita lupa loh nikmat ini. Majakannya dibuka Allah sedikit aib kita nih. Kada berharga lagi kita di hadapan bini, di hadapan anak, minantu, di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah masyarakat. Sedikit aib kita nih dibuka Tuhan. Kenapa kita ini kenapa di mata makhluk ini? Karena Allah satar menutup aib kita. Jadi ini luar biasa nikmatnya tutupan ini. Kada berharga lagi pian namun aib ini tak buka biar banyak berduit. Kamana mandak muat. Kada berharga lagi nyaman makan, pahit makanan. Napa aib kita ketahuan orang. Kenapa kita santai saat ini? Karena betapa Allah ini satar. Kalau Allah di dunia sudah satar dengan aib-aib kita, lebih berharap lagi, lebih aula lagi kelak di akhirat Allah akan tutupi aib-aib kita. Makanya jangan dikisahkan lagi aib itu. Ada ini lu kakanakan nih perundaan berkisah. Ikam ini kakanakan ini kada kayak aku macalnya bahari. Jadi tahu orang agak kapulang. Nah ini labaran. Kada mensyukuri nikmat tutupan, cagar linyak kayaknya di akhirat. Dan Allah tutupi aib-aib kita. Siinul khasiat rahimakumullah. Fa innahu man ahabbat sana'a minan nas ahabbat dunya wa na'imaha. Karena siapapun orang yang cinta jar Nabi akan pujian dari manusia, hakikatnya nya pasti cinta lawan dunia. Malu aja kada hakun memakai baju sama aja miripnya lawan kawan. Banyak pengantin sama miripnya. Pengantin minggu kaina kada hakun memakai lagi. Ada namanya mai. Artinya kada ada lagi pujian orang. Motor sama tahunnya, warnanya sama, minggu kaina menjual seden. Jam tangan ada namanya mai, kada kawa. Jadi kada kawa tabiat orang yang cinta lawan dunia ini disamai dunianya. Ada manusia kayak ini. Nah jadi bila orang itu cinta akan pujian dari manusia, maka hakikatnya orang itu sudah terperosok cinta kepada dunia. Wa na'imaha, dan kenikmatan dunia. Makanan ini kenapa paling nyaman? Karena perut lapar. Itu aja rahasianya. Dinginkah makanan itu amun lapar pian? Itu aja rasanya lapar.
maka makanan itu nyaman. Coba amun kada tapi lapar, kada hendak memakan itu tuh. Ini bakas iwak malam tadi kalau nijar, kada hakul lagi memakan dan dapat rahmatnya Allah. Wa man sarrahun naimu, siapa hendak menggembirakan dirinya hukuman oleh kenikmatan kulun naim, akan segala macam kenikmatan, fal yad'id dunya, tinggalkan dunia, wassanaa minan nas, dan pujian manusia. Jadi bilanya kita inilah kawa di hati ini mengeluarkan cinta kepada dunia dan kada ada lagi prioritas pujian manusia, kita nang paling mendapatkan kenikmatan hidup ini. Nijar Nabi rawahu Dailami. Kenapa kita ini murung? Kenapa kita ini sedih? Jawabannya satu, di hati kita ini ada hubud dunia masih. Kenapa kita ini kada tapi penggembira jiwa nih? Di jiwa kita tuh masih ada lagi prioritas pujian manusia. Ini sabda Nabi au kamakal. Warawa Ibnu Majah, diriwayatkan dari Ibnu Majah, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, man kanat niyyatuhul akhirata, siapa yang adalah niat tujuannya hanya akhirat semata-mata, jama'allahu syamlahu, Allah kumpulkan segala yang tercerai-berai. Jadi bila kita nina selalu niat ini hingga untuk akhirat, minimal supaya nyaman dalam kubur, termasuk akhirat, niat nih akhirat saja niatnya, maka pasti Allah akan kumpulkan segala yang tercerai-berai. Nah, jadi dunia ini model kayak bakar hutan aja lawan kita, nyaman aja urusannya, mudah aja jalan kehidupannya. Kenapa? Karena kita sudah mematuk niat hanya untuk akhirat. Nijar Nabi rumusnya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, Allah jadikan di hatinya kaya. Nah, jadi di hatinya paling kaya, di hatinya. Asal samyaan ini dia mampu mengarahkan perbuatannya ke negeri akhirat. Makanya kita dilajari lapas niat sembahyang minimal lillahi ta'ala. Apa aja nih sahajaku ini lillahi ta'ala, supaya nang tercerai berai tak kumpul lawan kita, supaya hati kita ini diberi Allah kekayaan. Wa atathu dunya ragimatun, dan datang kepada man tadi, nang man kanat niatul akhirah tadi, datang kepadanya akan oleh dunia ragimatun, atau wa atathu dunya ragimatan, hal keadaannya ini ragimatan, malu. Ragimah itu malu. Jadi dunia ini datang karena mau nambah barang aja, karena ini datangnya dalam keadaan malu. Jangan kayak durian datang ada mau diunjukin nambah bulan. Kenapa? Karena dunia ini kehadapannya itu malu. Ini ada kita ini dunia boleh kada susupanan non kita datang buruk pun orang dicari ya itu, dan ada yang baik sabi bigi barang. Ada ini malu dunia datang ke hadapannya, amun kada top, amun kada baik. Mudah-mudahan kita nih mampu selalu berorientasi kepada akhirat. Maka dunia datangan aja kada betah. Nah, tetapi sebaliknya, wa man kanat niyyatuhud dunya farraqallahu alaihi amrah, siapa nang niatnya dunia, hendak dipuji makhluk niatnya, supaya apa dunianya, jadi tak bulik-bulik ke dunia aja niatnya, maka Allah cerai beraikan segala urusannya.
Jadi tapuntal terus hidup deh, tapuntal aja. Jadi amun kita nih hendak ampe tapuntal dalam kehidupan, arahkan niat ke akhirat. Dan Allah rahmati kita. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, Allah menetapkan kepakiran di rongga matanya. Jadinya matanya nih selalu rasa pakir, selalu rasa kurang, selalu rasa kada cukup, padahal dilihat oleh orang lain apa yang ada dimilikinya, tapi inya selalu merasa kurang, merasa pakir. Itu masalahnya satu hal aja, niatnya nih dunia aja. Coba digisir ke akhirat, Allah akan kikis kepakiran dalam hadapan rongga matanya. Walam ya'tihi, dan tidak akan datang minat dunia, dari dunia, illa ma kutiba lahu, kecuali sesuatu yang sudah ditulis lawan inya. Nah, jadi kada ada bonus hidupnya nih. Jadi apa nang terdata itu pang nang datang lawan inya. Apa nang tercatat itu pang nang hadir lawan inya. Kenapa? Sebab karena niatnya hanya dunia. Kita teruskan lagi. Wal maqalatu saminatu wal ishrun, perkataan yang ke-28, an Abi Bakrin. Nah, ini lakap Sidin Abu Bakar, ngaran Sidin Dulib bin Jahdar. Siapa? Nah, gelar Sidin Asy-Syibli, yaitu Imam Syibli. Mudahan di awal malam 1444 Hijriah ini kita membaca dan mengkaji, menyebut nama wali Allah Imam Syibli, rahmat Allah turunkan kepada kita semua. Saudara-saudari kita yang saat ini tengah sakit, penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luas rezekinya, kabul hajatnya, mudah segala urusannya. Nah, ini. Jadi Imam Syibli ini Baghdadiul Maulid, Sidin di Baghdad di Irak lahirnya. Wal mansya'u, dan tumbuh di negeri Irak juga. Jadi lahir di negeri Irak, besar di negeri Irak. Sahibal Junaida, beliau ini berteman atau murid dari Syekh Junaidi Al-Baghdadi, orang Irak juga, imam tasawuf kita Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Wa man fi asrihi, dan banyak lagi orang-orang hebat di zamannya. Tetapi Sidin Malikiyul mazhab, Malik mazhab Sidin, mazhab Imam Malik. Asya sab'an wa thamanina sanatan, Sidin hidup 87 tahun. Nah, panjang umur Sidin. Mudahan kita panjang umur juga, dan panjang umur juga dalam sihat afiat, taat ibadat kepada Allah. Wa mata sanata arba'in wa salasin wa salasimi'ah, beliau wafat tahun 334 Hijriah. Jadi tahun 300-an Sidin ini, 334 Hijriah. Wa qabruhu bi Baghdad, dan kubur Sidin di Irak. Nah, jadi kubur si Imam Syibli ini di Irak. Wa huwa min uzama'il arifin, Imam Syibli ini adalah termasuk orang yang pembesar arif billah. Jadi ada orang berkumpulan arif billah, maka Sidin yang menjadi ketuanya arif billah. Ini Imam Syibli, insyaallah. Qala fi munajatihi, nah ini beliau ini di dalam munajatnya di malam-malam sunyi kepada Allah. Ini munajat Sidinna, ilahi, wahai Allah, inni uhibbu, sesungguhnya aku cinta, an ahabalaka, menyerahkan kepada engkau, jami'a hasanati, seluruh kebaikanku. Jadi Sidin ini lillah terus. Nah, jadi umpama hari ini ulun puasa ini ulun serahkan Tuhan lawan pian.
Hari ini umpama sidin ada sedekah, sedekah ini ulun serahkan kebaikan ini kepada engkau. Sembahyang duha ulun serahkan ya Allah kepada engkau. Pokoknya hari ini apapun kebaikan yang diberikan taufik hidayah oleh Allah kepada beliau, beliau nyatakan di tengah malam, aku serahkan semua kebaikan ini kepada engkau. Ma'a faqri, beserta kepakiranku wahai Allah, ai ihtiyaji lil hasanat, aku sangat perlu kepada kebaikan. Padahal ulun perlu non pahala tuh tapi ulun kan mementingkan keperluan ulun serahkan semuanya kepada engkau. Inilah sidin memunajati Allah nih nah. Wadha'fi, dan ulun ini pun lemah, ay ajizi an iktsaril ibadat, dari memperbanyak ibadat. Ini beserta ulun padahal perlu Tuhan lawan kebaikan ini, dan ulun pun lemah ulang ini panah kemampuan ulun beribadah yang ulun serahkan kepada engkau, karena ulun ini lemah untuk memperbanyak ibadat. Padahal sidin ini bilang luar biasa beribadat. Jadi jaka bahasa bahasa panjangnya, ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi pakai pala tuhibbu sayyidi. Nah ini putingnya sidin nih, sambungannya. Bagaimana engkau tidak cinta sayyidi bihadzbi harfin nida, maksudnya la tuhibbu ya sayyidi, bagaimana engkau tidak cinta wahai junjunganku yaitu Allah, antahabali, engkau memberi kepadaku, ay tasmahali, kurang lebih engkau kepadaku, jami'a sayyiati, seluruh kesalahanku. Ulun nang parlu lawan kebaikan, ulun nang lemah memperbanyak kebaikan, ya tu ulun bariakan kelapian Tuhan masa pian Tuhan kada hakun lawan ulun mengampuni semua dosa-dosa. Ma'aginaka maulaya anni, beserta maha terkayanya engkau wahai junjunganku terhadapku, padahal pian ni kada perlu ulun. Masa pian kada maampuni ulun? Pian kada perlu ulun juga. Ulun ada ka beribadah ka kada akan menambah kemuliaan engkau, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan engkau. Ulun nang parlu aja lawan kebaikan, ulun nang lemah aja memberiakan Tuhan lawan pian, masa pian kada maampuni dosa ulun, padahal pian maha kaya dari apapun nang ulun miliki, karena ulun hamba. Ai azabi, dari mengazab ulun. Fa inna sayyiati, karena sesungguhnya kejahatanku, la tadurruka, tidak memudaratkan engkau, wa hasanati la tamfauka, kebaikanku pun tidak memberi manfaat kepada engkau. Ini amun dibaca lah di tengah malam, kita akan dapat ampunan Allah. Kita akan dapat ampunan Allah. Nah, jadi mulai mana ini munajatnya? Nah, ilahi inni uhibbu an ahabalaka jami'a hasanati ma'a faqri wa dha'fi wa kaifa la tuhibbu sayyidi an tahabali jami'a sayyiati ma'a ginaka maulaya anni. Sampai situ. Nah, jadi amun pian ada kitabnya garis itu tuh nah. Nah, di higanya tulisi munajat kepada Allah. Nah ini apabila akan dibaca saudaranya bagus saja, malam ke siang kak. Nah ini amunnya di hadapan Ka'bah kah, amun tak Makkah kayaknya bawa catatannya ini. Masya Allah. Waqad azazani, dan sungguh mengijazahkan kepadaku ba'dul fudala, sebagian orang-orang istimewa, an aqra'a, supaya aku membaca ba'da salatil Jumat, sesudah sembahyang Jumat, sab'a marrat, satu riwayat di sini 7 kali, hadhil abyad as-salasata, akan ini bait nang 3 min bahril wafir, ini arut dari bahar wafir. Nah ini lah 7 kali nang ini. Nah di satu riwayat nang lain ya nang ilahi lastul firdausi ahla nang itu.
Nah, satu riwayat ujar Imam Abdul Wahab Asy'arani, aku jamin bila orang membaca ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubata waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Bila dibaca 5 kali bulik setiap habis salat Jumat, aku jamin ujar Imam Asy'arani, orang itu tidak akan mati dalam kafir. Pasti ujar Imam Abdullah Asy'arani matinya membawa iman. Dan karena di situ berbicara tentang neraka, maka ulama tapaulan kada mau orang itu garing panas. Nang murau itu nak ada mau asal ma'amalakan membaca 5 kali ilahi lastulil firdausi ahla itu 5 kali habis sembahyang Jumat. Wih, ini kan memasjidannya aja lagi ada membaca ini. Nah, kita perlu hafal itu biar masjid kita sampai Jumat kada membaca, kita membaca 5 kali bulik. Nah, bila kita mengamalkan itu, andai kata kita mati sebelum Jumat yang akan datang, kita ada membaca itu, maka dipastikan dijamin Abdullah Asy'arani punya jaminan mata alal iman, matinya husnul khatimah. Nah, kalau di sini versinya lain namanya. Nah, 3 buting lawan lain kalimatnya. Kita baca tabarukan. Ilahi lastuli firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi pahabli. Nah, taubatan kalau kita memang biasa jadi Banjar. Kalau di sini pahabli zallati waghfir dzunubi. Nah, artinya habli zallati ini ampuni ketergelinciranku, ampuni dosa-dosaku, fa innaka ghafirudz dzambil azimi, karena engkau itu maha pengampun dari segala dosa besar. Wa amilni muamalatal karimi, dan pergaulilah aku wahai Allah pergaulan nang mulia. Wa tsabbitni ala nahjil qawimi, tetapkan aku atas agama nang lurus, yaitu Islam. Wasabitni ala nahjil qawimi, tetapkan aku atas jalan nang lurus. Nah, berbeda. Nah, kita nang biasa aja nang ilahi lastulil firdausi ahla nang rancak kita baca. Cuman di sini 7 kali. Satu riwayat 5 kali. Nah, suka pilih aja ini. Nah, hendak lakas makan 5 kali aja baca. Amun 3 ada, amun sekali kada ada juga. Jadi sakurang-kurangnya 5 kali. Hikayatun. Nah, inilah, ini kita berijazah nih lah. Nah, di sini kalinya dalilnya. Nah, Qadimah Shibli ala Ibni Mujahid. Bailang Imam Shibli lawan seorang wali Ibnu Mujahid. Ngaran Ibnu Mujahid ini Ahmad bin Musa Ibnul Abbas At-Tamimi. Siapa Ahmad Mujahid ini? Beliau ini kabirul ulama'il qiraat bil qiraat fi asrihi, imam besar tentang qiraat Al-Qur'an. Jadi di zaman Sidin, Ibnu Mujahid inilah pakarnya tentang qiraatul Qur'an. Nah, jadi Imam Shibli beilang non Ibnu Mujahid nih, beilang Sidin berkunjung ala Ibni Mujahid, pa'anakahu Ibnu Mujahid. Sekalinya Bayi Sidin sampai ke rumahnya Ibnu Mujahid, anakahu langsung memeluk Ibnu Mujahid ini lawan Imam Shibli, meragap bahasa kita Banjar. Wa qabbala baina ainaihi, dan mengucup mata hagi Imam Shibli. Jadi ininya nah dikucuk di Imam Shibli. Ini memang sunat mengucup ini apabila kita ini bertamuan lawan kawan nang lawas kada tetamu. Sunat di sini nah makanya orang Arab tuh kasini diuntingnya lawas kada bertamuan. Nah, amun kita disunatkan ini dan sangat dianjurkan qabbala baina ainai ummi, yaitu jar Nabi mengucup mata hagi mama kita. Nah, masih hidup. Pahalanya ganal.
Bila kita nih lah ada mama masih hidup, kita kabbala mengucup mata hagi mama nih, maka pahalanya itu sitran minan nar, kita akan terdinding dari api neraka. Ini mudahan kita didindingi Tuhan dari api neraka. Kita kembali kepada pembicaraan ini. Jadi Imam Shibli ini dipeluk oleh Ibnu Mujahid dan dicium mata Haji Sidin. Pasuila andalika, lalu ditanya orang, kenapa Imam Ibnu Mujahid pian memeluk Imam Shibli dan mencium mata Haji Sidin? Lalu ujar Sidin, faqala, ujar Ibnu Mujahid, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam fin naum, aku bermimpi melihat Nabi waktu tidur. Nah, jadi Ibnu Mujahid ini waktu Sidin tidur melihat Rasulullah di dalam mimpi. Wa qad aqbala Shibli, dan sekalinya dalam mimpiku tuh datang Imam Shibli. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaih wa qabbala baina ainai, dan Nabi ini berdiri langsung menghadapi Imam Shibli, merangkul Imam Shibli dan mencium mata haginya Imam Shibli. Jadi aku melihat Nabi melakukan nangka itu kepada Imam Shibli, masa aku kadang melakukan itu kepada Imam Shibli. Nah, ini alasannya ujar Ibnu Mujahid. Jadi aku memeluk Imam Shibli, lalu kucium mata haginya Imam Shibli, karena dalam mimpiku Rasulullah melakukan hal seperti itu kepada Imam Shibli. Nah, fakultu ya Rasulullah, lalu aku tanyakan kepada Rasulullah, atap alu hada bi Shibli, muha Rasulullah pian lawan ulun kada itu. Lawan Imam Shibli Rasulullah pian memeluk, pian cium mata hagi Imam Shibli. Nah, lalu jar Nabi kala na'am, ya kaitu pangako, bilanya aku bertemu Imam Shibli, maka pasti aku peluk Imam Shibli ini dan aku cium di antara dua matanya. Nah, jar Rasulullah. Kenapa? Nah, Nabi mengisahkan nih, innahu lam yusalli faridatan, karena gawian Imam Shibli ini tidak selesai salat 5 waktu. Itu aja. Tidak selesai salat 5 waktu illa wa huwa yaqra'u khalfaha, kecuali habis sembahyang 5 waktu itu selalu Imam Shibli membaca. Apa yang dibaca Sidin? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sampai fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, ila akhiril ayatain, di surah Taubat akhir 128. Jadi akhir surah Taubat. Jadi Imam Shibli ini jar Nabi, ingin bila habis sampai yang 5 waktu selalu membaca laqad ja'akum. Bila habis sampai yang 5 waktu, subuh kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, zuhur kah, pokoknya Imam Shibli ini kada pernah berhenti. Apabila habis salat 5 waktu selalu mengamalkan membaca surah Taubat di akhir, yaitu 2 ayat laqad ja'akum. Wa yaqulu, dan habis selesai membaca laqad ja'akum itu selalu beliau mengakhiri dengan mengucapkan sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Jadi kenapa membuat sayyidana di situ? Ini amalan Sidin. Nah, ini patut kita amalkan. Patut nih kita amalkan ini. Jadi bila habis sampai yang baca di paling ujung lah kita, ayo wirid nang ada dulu bacai, tapi kayaknya ada, jangan ditinggal laqad ja'akum. Bila sampai Rabbul Arsyil Azim, baca sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad 3 kali boleh, kada salahnya. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Lalu sudah
Fasa'altu Shibli, lalu aku tanyakan Imam Shibli, amma yaquluhu ba'da salah. Lalu bertanya beliau Imam Ibnu Mujahid ini kepada Imam Shibli, wahai Imam Shibli, amalan pian ini habis sembahyang 5 waktu apa? Nang kada pian meninggal, waktu pian musafir kah, waktu pian di kampung kah, waktu pian garing kah, pokoknya bila pian habis sembahyang 5 waktu, pian ini nang kada mau meninggal, apa amalan? Lalu ujar Imam Shibli, fadzakara mislah, aku Ibnu Mujahid bila habis sembahyang selalu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Klub kada pas kada Nabi mengisahkan kayak itu di mimpi, ditanyakan kepada Imam Shibli, sama seperti keterangan Rasulullah. Berarti Rasulullah cinta kepada Imam Shibli, sampai memeluk, sampai mencium mata hagi Imam Shibli, karena Imam Shibli habis sembahyang 5 waktu selalu membaca laqad ja'akum. Kalau kita pun mengamalkan ini, maka Rasulullah SAW insya Allah akan memperlakukan dengan sama sebagaimana Rasulullah memperlakukan kepada Imam Shibli. Nah, mudahan ini jadi amalan kita. Minimal kayak hendak mati kita dipaluk Nabi, kena amun Nabi kita hendak mati dipaluk oleh Nabi, minimal misalnya kada mungkin kita suul khatimah. Catatannya apa? Habis sembahyang 5 waktu baca laqad ja'akum. Belajar belum hafal lah, masih banyak kesempatan untuk menghafal. Cuman bilanya Nabi hendak kada senang kena. Nabi nih hendak kada senang, kalupaan membaca. Itu aja rumusnya. Tak ada tertinggal. Minta. Bolehlah sambil berjalan kena membaca, boleh. Kada jadi masalah. Jadi bilanya habis sampai yang 5 waktu, bacalah laqad ja'akum. Diakhiri dengan sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Sedikit lagi. Wal maqalatu tasi'atu wal ishrun. Nah, kita menghadir inilah beijazah nih. Beijazah ngarannya. Nah, sing aja lagi. Tapi amunnya Nabi dasar kada tahu lo laqad ja'akum nih nah. Sudah mendengar ini lah, kada ada mematok-matok juga hati. Nah, kada tahu lagi ya. Wal maqalatu tasi'atu wal ishrun. Inilah manakibnya Imam Shibli lagi nah. Perkataan ini kan nang dua-dua, kalau ini kita bicarakan nih, makanya ada 2 ayat yang paling istimewa di akhir surah Taubah, yaitu laqad ja'akum. Nah, kemudian pembicaraan ke-29, qala Asyibli, berkata Imam Shibli, idza aratta an tasta'nisa billah, jika engkau mengingini jinak dengan Allah, ayyaskunu qalbuka ma'allah, tentram hati engkau bersama Allah. Jadi amun ikam ni hendak hati tentram selalu bersama Allah, wala yanfuru minhu, tidak liar dari Allah. Jadi hati ini selalu tentram bersama Allah, kada liar lawan Tuhan. Nah, pastauhish min nafsika, maka hendaklah engkau gelisah dari nafsu engkau. Hendaklah engkau gelisah dengan diri engkau. Ay fakta mawaddati nafsika. Nah, putuslah cinta kepada diri. Kayak pecinta kepada diri ini ya. Nah, diri ini apa hendak aja nafsu dituruti. Nah, jar nafsu anu jar diri dingin ka kaina gin dulu beuduk kaina. Nah, ya nih kada mau jinak lawan Tuhan.
selalu memanjakan diri, belajar diri asal apah nah minggu kaina pengajian juga pulang kada jadi turun. Nah ini kada mau jinak dari Imam Syibli lawan Tuhan. Jadi diri kita ini harus disiksa dengan ibadah. Kalau kita hendak hati ini tentram bersama Allah. Suila Syibli ba'da mautihi, ditanya Imam Syibli sesudah wafat beliau, an halihi fil manam, ketika murid beliau ini menanyakan di dalam mimpinya bagaimana keadaan Imam Syibli di alam barzakh. Malah orang bahari. Oh ini. Jadi jar muridnya Imam Syibli kayak apa pian nih meninggal nih. Kayak apa keadaan pian? Faqala, nah lalu Imam Syibli menceritakan, qala Allahu li, aku diinterogasi Tuhan. Oh. Jadi Tuhan menginterogasi aku dari Imam Syibli. Ya Abu Bakar. Nah ini ngaran sidin Abu inilah kunyah sidin lah. Wahai Abu Bakar, jar Tuhan, atadri bima ghafartu laka, tahukah engkau wahai Imam Syibli apa yang menyebabkan aku mengampuni engkau? Kan sidin ini lain nabi nih, lain malaikat, pasti ada dosa. Sama seperti kita lain nabi, kita lain malaikat, pasti punya dosa dan kesalahan. Lalu jar Tuhan, wahai Imam Syibli, ikam tahulah apa penyebabnya nang aku ampuni ikam ini. Jadi aku nih mengampuni ikam, tahulah apa sebabnya. Kultu, dengan percaya diri Imam Syibli menjawab, bisalihi amali, karena salihnya amal ulun wahai Allah. Oh, kayak itu banglah keterangannya nih nah. Bila kita nih nambah amal salih, pasti aja kita ini pala nuyannahu hayatan thayyibah. Jadi sesuai data Imam Syibli ini menjawab lawan Tuhan dengan kesalihan amal ulun. Qala la, kada jar Tuhan. Jika seandainya dengan kesalihan amal nang ikam kemukakan lawan aku, kada harapan ikam dapat ampunanku. Kenapa? Karena samunyaan amal yang dilakukan Imam Syibli itu tidak akan bisa terkerja tanpa Allah. Tidak akan bisa kita gawi tanpa taufik dan hidayah Allah. Dan yang melakukan itu semua adalah hakikatnya Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Orang nang begawi maka seorang nang menerima upah lah. Kada mau ini. No, jadi jar Tuhan ampun itu Imam Syibli kada harapan nih kamu ampuni. Nah kultu lalu pulang bi ikhlasi ubudiyati, ulun beribadah ikhlas tuan. Artinya orang ikhlas ini sudah mampu mengalahkan ego dan nafsunya. Karena bilanya orang nang ikhlas ini nafsu kada dapat bagian. Nah, orang ikhlas itu adalah nafsu dapat bagian kada ada. Makanya ikhlas itu sulit karena nafsu kada dapat bagian. Sidin mampu udah mengalahkan ego. Jadi karena ikhlasnya ulun beribadah Tuhan. Qala la, kada jua jar Tuhan. Jika seandainya itu nana ikam kemukakan lawan aku, kada harapan dapat ampunan. Ikam Imam Syibli jar Tuhan. Oh. Kenapa? Karena ikhlas itu pun rahasia Allah ujar Tuhan. Nang Allah letakkan audatuhu alaman ahbabtu min ibadi. Nang aku letakkan kepada hamba nang aku cintai. Selama kita ini belum mendapatkan cinta Allah, tidak akan pernah mampu untuk ke puncak ikhlas dalam ibadah. Ini di Ihya Ulumuddin itu. Jadi kada sembarangan pang ikhlas latihan jar. Ikhlas aku, ada seperti itu. Kada kau ikhlas kita kalau kada dicintai Tuhan. Nah ini. Jadi jar Tuhan kagak Imam Syibli. Lalu pulang berpindah pulang Imam Syibli mulai bingung sudah sedeneh. Kultu bihaji dengan haji ulun Tuhan. Karena ada data al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Karena haji ulun Tuhan jadi ulun ini dapat ampunan. Wasaumi ditambah sidin pulang karena ulun sering puasa Senin Kamis ayamul bid
puasa Nabi Daud, puasa Asyura, puasa 6 hari bulan Syawal. Pokoknya ulun ini puasa terus Tuhan dengan puasa ulun, wasalati dan salat fardu dan sunat ulun. Jadi ulun dapat ampunan nih karena bahaji ulun, karena puasa, karena salat. Qala la, jaka itu jar Tuhan ada harapan juga Imam Sibli dapat ampunan kok. Wah ini bahaya apa ini kayaknya. Nah lalu pulang berpindah pulang ujar Sidin berucap, ya Allah bihijrati li salihin, karena ulun senang mendatangi orang-orang saleh. Nah jadi kada kau mendengar orang saleh nak hilang aku nih. Makanya Sidin tadi ke Ibnu Mujahid, Sidin datangi, Sidin hilangi. Nah ada kita nih berhilang kalau orang saleh, wah ya ada kasus saja. Belinya kan ada kasus 10 tahun ada berhilang. Sudah ada hilang sandal naik kalau guru. Nah ini lain kisahnya. Nah jadi Sidin ini senang karena kau mendengar orang saleh. Jadi Sidin ulun berhilang, ulun datangi. Walitalabil ilim, karena menuntut ilmu. Ulun ini berjalan bermil-mil wahai Allah menuntut ilmu ini. Nah karena pahala ini, karena ini Tuhan ulun dapat ampunan pian. Qala la, kada jua dir Tuhan. Bingung am Sidin nak. Sabaratan nang baik-baik sudah disambati Sidin. Lalu qultu ilahi pabima, Tuhan dengan apa pian maampuni ulun ini, dengan apa lagi? Nang gana-ganalnya sudah ulun sambati. Qala ta'ala, faqala ta'ala, ujar Allah, atadhkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad. Ikam ingatlah Imam Sibli ketika engkau itu berjalan di gang kota Baghdad. Darab itu jalan sempit, zukak. Nah, kalau gang ini kan masuk aja sepeda motor. Kalau darat ini cuma awak aja gin, amun besalisian kada kau saya kada begiting. Nah, jalan sempit, di jalan sempit di kota Baghdad. Ikam ingatlah Imam Sibli ikam berjalan di gang kecil kota Baghdad. Pawajat tahiratan sagiratan. Ikam melihat di jalan sempit itu anak kucing. Anak kucing. Kan afahal bardu, anak kucing ini lemah batang tubuhnya karena disiksa oleh musim dingin. Bardu itu ya dingin. Nah rupanya di Baghdad waktu itu musim dingin nang bersangatan. Nah sekalinya sini berjalan di gang kecil itu menemukan anak kucing kedinginan. Nah, wahya tanzawi min syiddatihi, dan dia ini maulid, bahasa kita apa? Bahasa Indonesia nya lah maulid itu. Nah, mulai memaraki kabatis Imam Sibli mencari kehangatan. Tanzawi merapat, dia merapat min syiddatihi, dari tersiksanya karena dingin. Fa'akhadtaha, maka engkau ambil itu anak kucing, rahmatan laha, karena kasih sayang kepada anak kucing itu. Wa adkhaltaha fi parwin, engkau masukkan ke dalam selimut. Nah rupanya Imam Sibli kedinginan juga, lalu memakai selimut. Lalu diambil Sidin anak kucing tadi, Sidin masukkan ke dalam selimut Sidin. Anak kucing bang. Nah kenapa itu? Karena alika wikayatan laha, engkau menyebabkan si anak kucing tadi kada tersiksa dengan kedinginan, dia mendapatkan hangat di tubuhnya. Gara-gara itu aja kalinya, gara-gara itu aja. Fakultu nam, ingat Tuhan Faqala ta'ala, Allah berfirman, birahmatika, dengan cinta kasih engkau, litilkal hirrah, kepada itu anak kucing, rahim tuka, maka aku cinta kasih kepada engkau. Dosa engkau aku ampuni karenanya. Bukan karena haji engkau, bukan karena salat engkau, bukan karena puasa engkau, bukan karena panjangnya engkau menuntut ilmu, bukan karena engkau banyak kenalan orang-orang saleh. Kenapa? Karena banyak aja orang apa nyembahyang ada kasih sayang. Jadi intinya bila hati kita ini penuh cinta kasih,
hati kita panyayangan, maka kita akan berjumpa dengan Allah nang panyayangan. Hatta lawan binatang. Dan Allah titipkan cinta kasih di hati kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang penyayang. Wal maqalatu salasun, perkataan yang ke-30. Qala ay Asyibli, berkata Imam Syibli, lau zuqtum halawatal wuslah, jikalau engkau sudah merasakan manisnya wasil kepada Allah, ay halawatil qurbi, yaitu manisnya dekat ma'allahi ta'ala, bersama Allah, la'arabtum mararatal qati'ah, niscaya engkau akan mengenal pahitnya terputus dengan Allah. Jadi amun kita ini sudah merasakan manisnya dekat dengan Allah, ketika terputus lawan Tuhan ini pahit kita nih. Kalau kenapa jadi kata ibadah, memang kita kada pernah merasakan sensasi dekat dengan Tuhan. Nah kayak orang tetangga kita tuh, bujan ada makan kada hakun guring ikam nih jar bayi bini ke anjir kada tahu. Orang tetangga tuh kayak apa tersiksanya kita berpisah dengan bini kita, sama dengan Allah. Nah ada kita nih kan kada berwirid, kada beribadah, kada ada merasa sedih karena kita kada pernah menjalin keakraban dengan Allah. Lihat kekanakan tuh yang sudah rame sakulah, diberi hadiah supaya kada turun tuh, kada menerimanya tetap turun. Lagi kada rame sakulahnya, hendak parai terusnya, bayah udah rame sakulah, ayo nak pray gini esok lah kita nak kakimulan kada nya. Kita nak kayak ke pantaian, nah kita pray kada tepangnya, karenanya sudah merasakan nikmatnya sakulah, raminya di sakulahan, sama lawan Allah. Nah, jadi kita nih nak kau mau ukur sebegini sudah umur kita, masih kada ada apa-apanya lagi kita di hadapan Allah. Dan Allah rahmati kita bertaat. Nah, apa miraratul qati'ah ini? Al-bu'di anhu ta'ala, fa innahu azabun azim inda ahlillahi ta'ala. Karena apabila sudah terputus dari Allah itu hakikatnya adalah azab yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang sudah menjadi ahlullah. Sama ya kayak pian yang sudah tahu benar lang berjualan tuh, sama benar tuh juga parai sajam mungkin pusang pian. Ada nang kada tahu arti rami berjualan nang ini saminggu kayak kada apa-apa pak tutup toko. Dijaganya benar tuh bang, kenapa? Karena ini merasakan benar udah nikmatnya pemasukan duit liwat toko sama. Nah kita bicarakan nih kedudukan kita lawan Allah ini nah. Dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan kita diberi Allah wasil walau ketika kita hendak wafat. Sinul khasiat rahimakumullah. Wa kana min du'aihi, nah ini kau digaris juga, kau juga diamalkan doa Imam Syibli ini. Setengah dari doa beliau apa? Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah, beri ulun ini anugerah lezatnya memandang kepada wajah Engkau yang maha mulia. Yang kedua, warzuqni asyauqa ila liqaika, nah dan rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Ayo kita sama-sama baca ini nah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni ladzatan nadhari ila wajhikal karimi wasyauqa ila liqaika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, beri ulun anugerah kelezatan memandang wajah Engkau yang mulia, dan beri ulun anugerah memiliki rindu untuk berjumpa kepada Engkau. Masya Allah, amun orang ini rindu sudah berjumpa dengan Allah, biar kayak apa aja sakit itu tidak akan pernah ada.
Jadi matinya ini di atas kertas saja lebih sakit dari 350 cecangan pedang. Itu di atas kertas saja. Nang kayak pian juga rindu untuk berjumpa dengan kekasih. Duri di batis nang tak cucuk kada merasa. Ular nang banyak di jalan pian tetap amba. Sampai berucap biar naga api kita tetap lalui kawane untuk sampai ke titik kerinduan. Kaitulah amun ini dikabulkan Tuhan, kematian kita dalam sukacita, tidak akan pernah merasakan sakit sakaratal maut. Ini penting doa ini. Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqaika. Mudah-mudahan apa yang didoakan Imam Syibli kepada diri beliau, demikian pula Allah berikan kepada kita semua ma'al lutuf wal afiyah. Amin, Allahumma amin. Kemudian kita masuk ke dalam bab yang 33. Ulang. Wallahu alam bisawab. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nah, pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji kena bacaan Nabi Musa ketika melintasi Laut Merah dikejar Firaun. Jadi sini baca karena ketika sini menjalani lautan yang terbelah itu apa bacaan Nabi Musa. Nah, ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Ayo sebelum kita tutup kita baca laqad ja'akum sekali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad, sallallahu alaika ya sayyidana Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.